Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maura Putri Kamila dari absen 21 kelas 10 MIPA 3. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ekosistem. Nah, apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara komponen biotik dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi bisa dilihat, dalam suatu ekosistem itu ada hubungan antara komponen biotik yaitu manusia, hewan dan tumbuhan atau makhluk hidup, dan komponen abiotiknya seperti batu, tanah, air, udara, dan sebagainya. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem itu sendiri adalah ekologi. Nah, ekosistem itu juga memiliki satuan makhluk penyusun ekosistem, antara lain 1. Individu, 2. Populasi, 3. Ada komunitas, lalu yang terakhir adalah ekosistem. Nah, ekosistem itu memiliki dua komponen penting yang menyusunnya, seperti yang tadi sudah disebutkan di depan. Yang pertama ada komponen biotik, yaitu komponen lingkungan atau ekosistem melingkupi makhluk hidup yang terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, komponen biotik ini terbagi menjadi dua, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Komponen autotrof adalah komponen yang memiliki klorofil sehingga dapat berfotosintesis dan menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Contohnya fitoplankton, ganggang, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Lalu yang kedua ada komponen heterotrof yang selalu memanfaatkan bahan organik dari organisme lain sebagai makanannya. Nah, kita akan melihat contoh dari komponen biotik. Yang pertama ada tumbuhan atau komponen autotrof dari kelompok biotik yang merupakan produsen utama dalam ekosistem. Lalu yang kedua ada herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuh-tumbuhan sebagai konsumen tingkat 1. Lalu ada karnivora. Karnivora itu adalah pemakan daging sebagai konsumen tingkat 2, dan omnivora sebagai konsumen tingkat 2 juga, dan 3 yang merupakan pemakan segalanya. Lalu ada dekomposer. Dekomposer itu adalah mikroorganisme yang menguraikan zat organik sisa tumbuhan atau hewan, seperti selulasa atau kitin menjadi zat yang lebih sederhana. Contoh dari dekomposer itu bakteri dan jamur. Dan sebelahnya ada detritivor. Detritivor ini hidup dengan cara memakan serpihan tumbuhan atau hewan yang sudah mati, misalnya rayap, cacing tanah, dan hewan fakis. Yang selanjutnya adalah komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas benda mati yang menjadi medium atau substrat tempat berlangsungnya kehidupan maupun lingkungan yang dijadikan tempat hidup. Macam-macam dari komponen abiotik ini banyak. Yang pertama ada udara. Udara berfungsi untuk menunjang kehidupan penghuni ekosistem dan terdiri atas berbagai gas dengan komposisi yang permanen. Lalu yang kedua ada tanah. Tanah terbentuk karena proses destruktif dan sintesis. Komponen tanah yang utama itu ada bahan mineral, bahan organik, air, dan udara. Lalu ada air. Air dapat mempengaruhi distribusi organisme dan mengandung berbagai jenis unsur atau senyawa kimia dalam jumlah yang bervariasi. Lalu ada garam mineral. Garam mineral dibutuhkan oleh hewan dan manusia untuk menjaga keseimbangan asam dan basa, mengatur kerja alat-alat tubuh, dan untuk proses metabolisme. Lalu ada sinar matahari. Sinar matahari merupakan sumber energi utama bagi seluruh kehidupan di bumi. Komponen abiotik lain selain udara, tanah, air, garam mineral, dan sinar matahari ada suhu, kelembapan, derajat keasaman atau pH, dan terakhir ada topografi. Interaksi antar komponen dalam ekosistem. Nah, yang pertama itu ada netralisme. Netralisme adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang tidak saling mengganggu. Contohnya seperti di gambar ada gajah dan jerapah yang mereka tidak saling berkompetisi untuk mendapatkan makanannya. Lalu ada kompetisi. Kompetisi adalah interaksi antara dua atau lebih spesies yang bersaing atau saling menghalangi. Nah, pada foto ini itu ada dua singa yang sedang bersaing atau berkompetisi. Interaksi ini merupakan interaksi intraspesies atau antara sama spesies, sedangkan yang antar spesies itu bisa dilakukan antara buaya dan kuda Nil yang memperebutkan wilayah sungai.
Lalu interaksi selanjutnya adalah predasi. Predasi merupakan hubungan atau interaksi makan-memakan antara mangsa dan pemangsa dalam sebuah ekosistem. Itu biasa dilakukan oleh mangsa yang merupakan karnivor seperti singa, harimau, yang memangsa herbivor seperti rusa, gajah, jerapah, dan sebagainya. Lalu ada antibiosis. Antibiosis adalah interaksi di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan makhluk hidup lainnya, seperti jamur. Lalu ada simbiosis. Simbiosis adalah interaksi antara dua individu berbeda jenis yang saling hidup bersama. Yang pertama ada mutualisme, yaitu simbiosis yang saling menguntungkan kedua pihak. Lalu yang kedua ada amensalisme. Amensalisme itu adalah interaksi antara dua spesies yang salah satu pihak rugi sedangkan satu pihak tidak rugi maupun tidak untung. Lalu selanjutnya ada komensalisme. Komensalisme adalah simbiosis atau interaksi yang terjadi antara dua spesies atau lebih yang dimana satu untung sedangkan yang satunya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Dan yang terakhir ada simbiosis parasitisme, di mana satu pihak diuntungkan dan satu pihak rugi. Selanjutnya ada aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi dari ekosistem terjadi melalui yang pertama rantai makanan. Rantai makanan adalah jalur pemindahan atau transfer energi dari satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Berdasarkan tipe organisme atau produsen yang menjadi tingkatan trofik pertama, terdapat dua jenis rantai makanan, yaitu rantai makanan perumput dan rantai makanan detritus. Rantai makanan perumput adalah rantai makanan yang dimulai dari organisme produsen atau tumbuhan hijau. Nah, yang kedua itu ada detritus. Detritus merupakan rantai makanan yang dimulai dari serpihan organisme yang sudah mati. Contohnya itu serpihan daun atau sampah. Dan yang kedua ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan gabungan dari berbagai rantai makanan yang saling berhubungan dan kompleks. Nah, jadi rantai makanan itu sendiri tidak boleh putus untuk menjaga kestabilan ekosistem. Lalu selanjutnya ada piramida ekologi. Piramida ekologi adalah susunan tingkat trofik atau tingkat nutrisi atau tingkat energi secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Piramida ekologi ini berfungsi menunjukkan perbandingan di antara tingkatan trofik yang satu dengan tingkatan trofik lainnya pada suatu ekosistem. Nah, piramida ekologi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada piramida jumlah. Piramida jumlah adalah piramida yang menunjukkan jumlah organisme pada tiap tingkatan trofik dan disusun berdasarkan jumlah organismenya. Lalu yang kedua ada piramida biomasa. Piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan berat atau massa kering total organisme hidup dari masing-masing tingkat trofiknya pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu. Piramida biomasa berfungsi menggambarkan perpaduan massa seluruh organisme di habitat tertentu dan diukur dalam gram. Lalu ada yang terakhir ada piramida energi. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan energi pada tiap tahap tingkatan trofik. Piramida energi mampu memberikan gambaran paling akurat tentang aliran energi dalam ekosistem. Selanjutnya ada daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah peredaran unsur-unsur kimia dari lingkungan melalui komponen biotik dan kembali lagi ke lingkungan. Proses tersebut terjadi secara berulang-ulang dan tidak terbatas. Jika suatu organisme mati, bahan organik yang terdapat dalam tubuh organisme tersebut akan dirombak menjadi zat anorganik dan dikembalikan ke lingkungan. Yang pertama ada daur air. Daur air ini atau siklus hidrologi merupakan siklus atau sirkulasi air yang berasal dari bumi kemudian menuju ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi yang berlangsung secara terus-menerus. Ini adalah siklus yang paling mudah karena kita sudah belajar daur air sejak kita masih berada di bangku sekolah dasar. Selanjutnya ada daur karbon.
Siklus karbon atau daur karbon adalah sirkulasi atau transformasi karbon bolak-balik antara makhluk hidup dan lingkungan. Selama siklus karbon berlangsung, hewan dan tumbuhan menambahkan karbon dioksida ke atmosfer melalui respirasi sel, dan tanaman menghilangkan karbon dioksida melalui fotosintesis karena tanaman menyerapnya. Lalu yang selanjutnya ada daur nitrogen. Daur nitrogen adalah proses di mana nitrogen dari atmosfer diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman dan hewan. Sumber nitrogen itu ada di udara atau atmosfer dalam bentuk N2, dan di atmosfer itu mengandung N2O2. Yang keempat ada daur fosfor. Daur fosfor dapat didefinisikan sebagai siklus biogeokimia yang memberikan gambaran tentang pergerakan fosfor dengan bidang ekosistem melalui litosfer dan hidrosfer, termasuk juga biosfer. Dan yang terakhir adalah daur belerang atau sulfur. Di alam, sulfur terkandung dalam tanah dalam bentuk mineral tanah dan di udara dalam bentuk SO atau gas sulfur oksida. Ketiga gas sulfur dioksida yang berada di udara bersenyawa dengan oksigen dan air akan membentuk asam sulfat yang ketika jatuh ke tanah akan menjadi bentuk ion-ion sulfat atau SO4-2-. Kemudian ion-ion sulfat tadi akan diserap oleh tumbuhan untuk menyusun protein dalam tubuhnya. Ketika mati, jasadnya akan diuraikan oleh bakteri dan jamur pengurai dan menghasilkan bau busuk, yaitu gas hidrogen sulfida atau H2S yang akan dilepas ke udara dan sebagian tetap berada di dalam tanah. Gas hidrogen sulfida yang ada di udara akan bersenyawa dengan oksigen membentuk sulfur oksida, dan yang di tanah oleh bakteri tanah akan diubah menjadi ion sulfat dan senyawa sulfur oksida yang nanti akan diserap kembali oleh tumbuhan. Nah, sekian presentasi tentang ekosistem dan ekologi dari saya, Maura Putri Kamila, absen 21 kelas 10 MIPA 3. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.